Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tias Wanda Hamidah. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan perjalanan hidup saya pada sebuah perjalanan yang tidak selalu mudah, yaitu perjalanan tentang jatuh, gagal, hingga merasa lelah, tetapi tetap memilih untuk bangkit kembali. Dan jadi pada perjalanan ini dimulai pada saat saya masih menjadi mahasiswa. Ceritanya, pada saat itu saya memiliki keinginan sederhana, yaitu saya ingin memiliki penghasilan sendiri tanpa selalu bergantung pada orang tua. Selain itu, saya juga ingin melakukan suatu hal yang bermanfaat bagi orang lain. Sehingga pada akhirnya saya memiliki inovasi untuk mencoba membangun sebuah usaha kecil di mana saya membuat produk teh herbal dari bawang dayak. Mungkin terdengar suatu hal yang sederhana, tetapi bagi saya itu adalah sebuah langkah besar, sehingga saya harus memulai hal tersebut dari nol. Dimulai dari mencari bahan, kemudian mencoba resep, gagal, mencoba lagi. Pada akhirnya saya menemukan rasa yang cocok. Kemudian saya juga belajar mengenai bagaimana cara menjual produk tersebut, seperti itu. Saya menawarkan ke teman-teman terdekat saya, kemudian ke tetangga, bahkan ke orang-orang yang baru saya kenal, seperti itu. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak selalu indah. Tidak semua orang bisa tertarik dengan produk saya, tidak semua orang percaya dengan produk yang saya buat tersebut. Sehingga di mana ada hari ketika tidak ada penjualan sama sekali. Ada hari di mana saya merasa usaha saya itu sia-sia. Saya pernah duduk sendiri dan berpikir, apakah saya harus berhenti saja ya? Tetapi setiap kali saya ingin menyerah, saya teringat tujuan awal saya. Saya ingin membantu orang lain. Saya ingin membuat orang tua saya juga bangga. Dan dari situlah saya belajar bahwasannya memulai sesuatu itu tidak selalu mudah. Dan bertahan itu jauh lebih sulit daripada memulai. Kemudian tantangan berikutnya datang. Saya harus mengerjakan sebuah skripsi atau tugas akhir, di mana sebagai bentuk bahwasanya selama ini kita belajar atau kuliah seperti itu. Nah, disinilah saya benar-benar diuji. Saya mengalami banyak sekali kegagalan. Alat yang saya buat tidak selalu berjalan dengan baik. Bahkan data yang saya kumpulkan juga sering tidak sesuai dengan harapan. Saya harus berkali-kali mengulang-ulang, memperbaiki, mencoba lagi, gagal lagi, dan ada saat dimana saya sangat merasa lelah. Bahkan saya sempat berpikir, apa mungkin saya tidak mampu menyelesaikan alat ini, seperti itu. Tetapi saya tidak ingin berhenti di situ. Saya tidak ingin berhenti di tengah jalan.
Hari demi hari, saya lalui dengan rasa lelah, dengan keraguan, tetapi juga dengan harapan. Sampai pada akhirnya, saya berhasil menyelesaikan sebuah alat, yaitu humidifier. Gak apa-apa, bagi orang lain mungkin itu hanya sebuah alat, tetapi bagi saya, itu adalah bukti perjuangan saya. Nah, lebih dari itu, alat tersebut bahkan bisa bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang memproduksi infus. Dan hal tersebut menjadi salah satu pencapaian terbesar saya dalam hidup saya. Dan pada akhirnya, alhamdulillah saya lulus. Namun, pada kenyataannya, setelah kelulusan, hidup tidak langsung menjadi mudah. Sehingga saya selama beberapa bulan, saya hanya berada di rumah. Saya merasa bingung. Saya tidak harus melangkah kemana. Dari luar mungkin terlihat tenang saja gitu, baik-baik saja. Tetapi di dalam hati, saya merasa gelisah, saya merasa tertinggal, dan saya juga merasa belum melakukan apa-apa. Sampai suatu hari, saya berbicara pada diri saya sendiri, kalau terus seperti ini, hidup saya tidak akan berubah. Dan pada akhirnya, saya memutuskan untuk keluar dari zona nyaman. Saya memilih jalan yang tidak mudah. Saya memutuskan untuk bekerja di Jepang. Nah, dengan sadar, keputusan itu bukan tanpa rasa takut. Saya tahu bahwa saya akan menghadapi berbagai tantangan. Tapi saya juga tahu bahwasannya saya tidak ingin hidup dalam penyesalan. Lebih baik saya menghabiskan kegagalan di masa muda saya daripada saya tidak mencobanya sama sekali. Saya mulai belajar bahasa Jepang di sebuah lembaga pelatihan kerja, dan jujur saja, saat itu saya merasa sangat kesulitan. Saya harus menghafal huruf, saya harus menghafal kosakata, dan juga tata bahasa. Saya sering sekali tidak mengerti, saya sering merasa tertinggal dari teman-teman saya, bahkan saya pernah hampir menyerah. Tetapi setiap kali saya merasa ingin berhenti, saya ingat satu hal, yaitu mimpi saya. Saya ingin membahagiakan orang tua saya ingin membawa mereka ke tanah suci Mekah. Mimpi itu membuat saya selalu bertahan. Dan kemudian pada suatu hari, saatnya saya mengikuti ujian SSW, di mana pada saat itu saya berharap banyak, dan tetapi hasilnya saya gagal. Saat itu rasanya sangat berat. Saya merasa kecewa, saya merasa usaha saya ini tidak cukup,
saya sempat ingin pulang dan berhenti. Namun, di saat saya hampir menyerah, alhamdulillah bersyukur sekali ada orang-orang yang tidak membiarkan saya untuk jatuh sendirian. Di mana ada sensei kata dan ada teman-teman saya yang memberikan semangat. Mereka mengatakan bahwa saya masih punya banyak kesempatan. Dan akhirnya saya mencoba sekali lagi. Saya daftar ujian SSW, saya belajar lebih giat lagi, saya belajar lebih fokus, dan juga lebih serius dari sebelumnya. Dan atas ridho orang tua, atas ridho Allah, alhamdulillah hasilnya saya lulus pada ujian yang kedua. Saat itu saya benar-benar merasa bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. 1 bulan kemudian, saya mengikuti mensetsu atau wawancara kerja, di mana saya sangat merasa gugup, tetapi saya mencoba mengingat bahwa semua usaha yang sudah saya lakukan, yang sudah saya persiapkan, saya berkata pada diri saya sendiri bahwa ini adalah kesempatanmu, lakukan yang terbaik. Dan Masya Allah, Tabarakallah, alhamdulillahnya saya diterima bekerja di Jepang. Sehingga pada saat itu saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya bisa bersyukur. Dan saya menyadari bahwa semua kegagalan, semua air mata, dan semua rasa lelah ternyata membawa saya sampai di titik ini. Dan dari perjalanan ini, saya belajar satu hal penting, bahwa suatu kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan adalah bagian dari suatu proses. Sehingga jika kita tidak menyerah, maka pada suatu hari usaha kita akan membuahkan sebuah hasil. Terima kasih. Ja, minasan, ここからは私のこれからの話をしますね。私は今まだ日本で働いていません。じゃあ今は出発を待っているところです。私は2025年の9月に卒業して、その後一度家に帰りました。じゃあそして日本へ行くための背負いをずっと待っていました。待つ時間はとても長くて、時々不安になることもありました。本当に行けるのかと思う日もありました。じゃあでもただ待っているだけではなく、私は時間を大切に使いたいと思いました。じゃあそこで私は赤ちゃんの世話の仕事を始めました。私は8歳月の男の子の赤ちゃんを見ました。毎日朝起きるところから一日が始まりますね。赤ちゃんを起こしてお風呂に入れて体をきれいにします。
じゃあそして赤ちゃんのためにご飯を作って優しく食べさせます。おむつを替えていつも生活にします。じゃあ一緒に遊んで笑いを時間も大切にしました。亡くなった時は抱っこして安心させるようにしました。またミルクを作って飲ませて、じゃあ最後には眠らせます。一日は簡単ではありませんでしたが、とてもいい経験になりました。この経験から私は責任の大切さを学びました。じゃあそして優しさと我慢強さも学びました。その後少しでもお金を貯めて自分のためにも役立ちました。じゃあそして今年の3月にやっと将来がおりました。その時は本当に嬉しかったですね。嬉しかったですよ。その後 AID を作ってビザの手続きもしました。じゃあ今は9月の出発に向けて毎日準備をしています。長い間待って私は大切なことを学びました。じゃあそれでは忍耐と努力です。どんなに時間がかかっても諦めないで続けることが大切だと分かりました。今は日本で働くために体も心も準備しました。もっと強くなっていい仕事ができるようになりたいです。そしていつか必ず両親をメーカーを連れて行きたいです。それが私の夢です。これからも私は頑張り続けますね。じゃあ皆さんご清聴ありがとうございました。またね。